Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Mukhlisin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Trenggalek. Saat ini, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 1870213240329 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi Al-Quran Hadis dengan tema Toleransi dan Memelihara Kehidupan Manusia kelas 11. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan, mohon berkenan, saran dan masukan untuk kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Nak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ini adalah materi yang pertama atau bab pertama di semester genap ini. Nah, sebelum pembelajaran kita awali, mari kita menggelorkan yel-yel ini agar kita semakin semangat dalam pembelajaran ini. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. SMA Negeri 2 Trenggalek Pasti bisa, berani beraksi, wujudkan prestasi. Tepuk tangan. Baik, hari ini kelas lengkap. Nah, belum materi ini, kita telah mempelajari materi sebelumnya tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang masih ingat apa dari pelajaran yang kita pelajari kemarin? Izin menjawab, Pak. Berpikir kritis adalah memaksimalkan pikiran kita untuk memikirkan kebesaran Allah melalui ciptaannya, sehingga kita menjadi selalu semangat menuntut ilmu pengetahuan. Baik, tepuk tangan. Nah, baik, Nak. Agar kita semakin tersemangati dalam pembelajaran ini tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia, bahwa Rasulullah SAW berhijrah pada 12 Rabiul Awal bertepatan 1 Hijriah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam hijrahnya kemudian Rasulullah menciptakan sebuah peradaban di Madinah. Dan peradaban ini disebut masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban. Kenapa demikian? Karena di sini, di Madinah ini, Rasulullah berhasil mempersaudarakan antar umat Islam, bahkan dengan antar umat beragama yang lain. Antar umat Islam, antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Di mana kaum muhajirin dari Mekah dipersaudarakan dengan kaum ansor di Madinah. Juga membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Bagaimana kemudian kaum Yahudi, umat Islam bisa hidup damai, rukun dalam sebuah negara yang disebut Madinah. Inilah kemudian yang menjadi cita-cita luhur kita bersama. Di Indonesia yang plural, banyak suku, budaya, agama ini juga bisa kita ciptakan peradaban seperti di Madinah. Sehingga tercipta peradaban masyarakat Madani. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, silakan disimak di sini, adalah
mengidentifikasi ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kemudian KKTP-nya, kriteria ketercapaiannya adalah mengidentifikasi perintah memelihara kehidupan manusia dan toleransi, menerapkan dan juga menyimpulkan hikmah dari toleransi serta memelihara kehidupan manusia. Inilah kemudian goal kita dalam pembelajaran kali ini. Baik nak, mari kita bertadarus Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 sebagai dasar hukum atau landasan hukum toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Mari. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik nak, kita sudah mempelajari tentang dan membaca Quran surat Yunus tentang dalil dari toleransi. Sekarang menurut kalian apa itu toleransi? Pernah mendengar atau belum? Pernah. Nah, oke, silakan dituliskan di Mentimeter, aplikasi Mentimeter tentang toleransi menurut kalian. Silakan. Sekarang kita akan mempelajari tentang toleransi. Tadi sudah ditulis di aplikasi Mentimeter, sudah sedikit banyak paham. Sekarang kita bahas lebih mendalam. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati perbedaan individu, baik perbedaan agama, pendapat, suku, budaya, latar belakang apapun, yang kemudian itu harus kita bertoleransi atau menerima perbedaan itu. Seperti di SMA 2 Trenggalek, ada teman kalian, karena dari 978 siswa, hampir 1000. Tidak semua beragama Islam. Ada juga yang non-muslim, seperti yang namanya teman kalian, Samantha dan Susinta itu. Mereka berdua itu non-muslim. Tapi meskipun berbeda dalam hal kepercayaan, dalam hal agama, dalam kehidupan di sekolah, lingkungan sekolah, kita tetap harus menghormati dan menghargai mereka. Seperti kemarin pada saat hari Natal dan Tahun Baru, tentu itu adalah hari raya mereka, kita juga harus menghargai dan menghormatinya. Sama halnya dengan yang seperti akan kita laksanakan di Idul Fitri. Mereka pun juga sudah seharusnya menghargai dan menghormati kita. Baik, itu tentang toleransi. Sekarang adalah memelihara kehidupan manusia. Bagaimana kemudian kita menjaga kehidupan yang harmonis, tentram, aman, menciptakan situasi, kondisi yang kondusif, sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan kematian. Seperti yang kita tahu bahwa kita setiap Jumat mengadakan donasi atau infak, di mana donasi itu kita tasyarufkan, kita berikan kepada orang yang berhak. Seperti kemarin di Suruh, Kecamatan Suruh Trenggalek, ada tanah gerak atau tanah longsor, hasil dari donasi kita tasyarufkan ke sana. Itu termasuk bagian memelihara kehidupan manusia. Nah,
bentuk dari tidak memelihara kehidupan manusia. Ketika membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, seolah-olah dia menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Seperti kasus yang sedang viral, kasus Uswatun Hasanah almarhum, di mana ada seorang ibu muda usia 29 tahun yang dibunuh dengan cara dimutilasi oleh temannya yang usianya ya terpaut usia 32 tahun, di mana di berita hasil mutilasinya diecer, badannya ditemukan di Koper Merah di Ngawi, kakinya ditemukan di Ponorogo, dan mohon maaf bagian kepalanya Masya Allah ditemukan di Watulimo Trenggalek. Ketika kita baca kasusnya itu tentang ya kecemburuan atau apalah, tapi dampaknya bukan hanya kepada yang meninggal atau korban atau almarhum Ibu Uswatun Hasanah, kepada putra-putranya atau anaknya, kepada keluarganya. Bagaimana nasibnya anaknya nanti? Berarti menghilangkan nyawa seseorang sama halnya diumpamakan menghilangkan seluruh nyawa umat manusia adalah karena berdampak pada anak-anaknya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, trauma yang terbangun dari peristiwa tersebut. Jadi dalam Islam, menjaga toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah sebuah hal yang harus kita laksanakan bersama. Baik nak, pembelajaran berbasis TPACK, langkah-langkah pembelajaran seperti ini. Yang pertama, Pak Muklis akan memberikan pertanyaan mendasar yang akan kalian jawab dari pengamatan dari video. Yang kedua, membuat desain proyek, kemudian menyusun jadwal, kemudian membuat proyek berdasarkan kelompok yang telah dibagi, kemudian disajikan atau dipresentasikan hasil proyek nanti menggunakan flyer dengan Canva, kemudian kita melakukan evaluasi pembelajaran. Sekarang silakan kita simak bersama video pembelajaran tentang dua sisi toleransi. Tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002 menjadi peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan jiwa, mulai warga negara asing WNA hingga warga negara Indonesia WNI. Hingga kini, tanggal 12 Oktober dijadikan peringatan tragedi Bom Bali. Berikut ulasan selengkapnya soal tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002 adalah kasus ledakan bom yang terjadi di 3 titik di Pulau Dewata, Bali. Akibat peristiwa tersebut, ratusan orang tewas dengan kondisi yang mengenaskan, sejumlah korban juga mengalami luka bakar. Menurut buku berjudul Tragedi Ledakan Bom Bali Seri 1 karya Pusat Data dan Analisa Tempo, ada 3 lokasi yang menjadi pusat bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Ketiga lokasi tersebut adalah: ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tragedi bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Keempat tersangka tersebut divonis hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Berikut daftar nama 4 tersangka bom Bali 12 Oktober tahun 2002. 1. Ali Imron hukuman seumur hidup. 2. Amrozi hukuman mati. 3. Imam Samudra hukuman mati. 4. Ali Gufron hukuman mati. Ya ma'asyiral muslimin, wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله.
video sudah disaksikan. Sekarang dari video dua sisi toleransi tadi, apa yang kalian tangkap? Silakan, mungkin perwakilan ada yang ingin menyampaikan, silakan. Baik Pak, izin menjawab. Jadi yang video pertama itu bom di Bali yang dilakukan oleh teroris. Itu adalah bentuk sikap intoleransi yang akhirnya menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Nah, video yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri sampai di depan gereja dan pihak gereja memberikan izin. Itu adalah sikap toleransi antar umat beragama. Baik, terima kasih Pak. Baik, menarik sekali pendapat dan pandangannya, sangat mendalam, tepuk tangan. Nah, setelah ini kita akan membentuk kelompok dan masing-masing kelompok akan membuat flyer menggunakan aplikasi Canva berdasarkan tema tentang toleransi. Ada 4 tema yang nanti bisa dipilih. Yang pertama tentang pentingnya toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kedua, penerapan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Dampak sikap intoleran. Kemudian hikmah toleran dan memelihara kehidupan manusia. Sekarang kita akan membentuk kelompok menggunakan aplikasi Spinner. Baik nak, nama-nama kelas ini sudah Pak Muklis masukkan di aplikasi Spinner ini. Selanjutnya kita akan membuat kelompok atau membentuk kelompok berdasarkan aplikasi ini. Sekarang coba kita cek kelompok yang pertama. Oke, kelompok pertama Damda Eko Mardani. Satu kelompok dengan Damda adalah Cheryl Ernestine. Baik. Baik, silakan masing-masing kelompok untuk berkumpul dengan kelompoknya mendiskusikan terkait rencana produk atau proyek flyer tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Baik, masing-masing kelompok silakan menentukan tema mana yang dipilih, kemudian dijadikan bahan untuk membuat flyer di aplikasi Canva. Baik, Pak Muklis akan ngecek dari masing-masing proyek dibuat kelompok. Kelompok ini memilih tema apa? Kelompok kami memilih tema hikmah toleransi bagi kehidupan manusia, Pak. Oke, baik. Mohon masukannya, Pak. Ini proyek kelompok kami kurang apa? Hikmah toleransi bagi kehidupan manusia, hidup menjadi tentram, tercipta kehidupan rukun tentram. Baik, ini sudah bagus. Poin-poinnya sudah mewakili tentang hikmah toleransi, hanya saja perlu ditambah gambar-gambar yang mencerminkan bentuk toleransi. Oke, untuk kelompok ini, tema apa yang dipilih? Baik Pak, kelompok kami menyepakati untuk memilih tema yaitu dampak intoleran. Yang pertama, perpecahan. Intoleransi memicu konflik antar individu. Yang kedua, munculnya konflik dan kekerasan. Baik. Oke, dampak intoleransi. Dampak intoleransi ini berdampak pada individu maupun kepada masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setidaknya nanti ketika dalam membuat ini, proyek ini, dampak untuk individunya ditampilkan, dituliskan, dampak untuk masyarakatnya apa dituliskan, dampak secara luas kepada bangsa dan negara Indonesia juga ditampilkan. Serta juga saya tambahi gambar-gambar maupun efek-efek yang ini mencerminkan atau menggambarkan tentang toleransi. Oke? Baik Pak, terima kasih. Baik.
Masing-masing kelompok telah berdiskusi, telah membuat proyek, saya sudah cek satu-satu. Sekarang saatnya untuk menampilkan atau memaparkan, menyajikan hasil proyek masing-masing. Silakan nanti secara bergantian untuk presentasi. Baik, izin menyampaikan hasil karya dari kelompok 1. Dampak dari sikap intoleransi adalah yang pertama akan terjadi perpecahan dan permusuhan. Yang kedua, munculnya konflik dan kekerasan. Yang ketiga, menghambat kemajuan bangsa dan negara. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya bertanya kepada kelompok 1. Apa yang menjadi sebab munculnya sikap intoleransi, misalnya di lingkungan sekolah? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab. Karena Allah menciptakan kita berbeda-beda karakter, watak, latar belakang, suku, budaya, dan agama juga. Adanya perbedaan ini yang kemudian yang harusnya jadi sarana pemersatu bangsa, tapi tidak dapat diterima dan akhirnya muncul sikap intoleransi atau tidak menerima adanya perbedaan. Izin menyampaikan hasil karya kelompok 2, Pak. Hikmah toleransi adalah 1. Hidup menjadi tentram. Yang kedua yaitu mencegah adanya perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga tercipta kehidupan yang harmonis antar umat beragama, berbangsa, dan bernegara. Baik, perkenalkan saya Cynthia. Saya bertanya kepada kelompok 2, apa sih hikmah toleransi yang dapat kita rasakan langsung di sekolah sebagai pelajar? Baik, saya akan menjawab. Kita yang bersekolah di SMA Negeri 2 Trenggalek berasal dari latar belakang daerah, kebiasaan, agama juga berbeda kan? Dengan bertoleransi, maka perbedaan tidak akan menjadi masalah dan kita tetap bisa bersekolah dengan suasana tenang, damai dan bahagia karena tidak ada permusuhan dan bully. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok dan penanya. Baik, Nak, semua kelompok telah presentasi, memaparkan hasil proyeknya dan juga ada tanya jawab untuk memperdalam wawasan. Sekarang kita simpulkan. Kesimpulan akhir dari pembelajaran tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai latar belakang. Dan perbedaan itu janganlah menjadi media untuk perpecahan dan permusuhan. Harusnya menjadi cara atau alat untuk sebagai pemersatu bangsa. Dengan demikian akan tercipta negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Baik, hasil dari proyek tadi, flyer dengan Canva, silakan diunggah di IG kelas. Jadi silakan diunggah di IG kelas sebagai bentuk syiar kita. Syiar kita menyampaikan pesan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Oke, silakan. Baik, silakan hasil karyanya untuk kemudian diunggah di media sosial kelas atau IG kelas agar karya dari kelas ini dapat dilihat sebagai bentuk syiar tentang pesan-pesan kebaikan berkaitan dengan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, untuk mengukur kepahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan mengadakan asesmen atau penilaian. Penilaian dilakukan melalui soal-soal yang Pak Muklis kirim melalui Google Form, yang linknya sudah saya kirim ke grup WA kelas. Silakan dikerjakan. Baik, silakan dikerjakan soalnya. Ingat, ini adalah kompetisi bukan kolaborasi. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri atau masing-masing. Tuhan selalu mengawasi. Nah, setelah kami cek hasil dari ujian kalian luar biasa. Di kelas ini tidak ada yang remedi. Tepuk tangan. Itu menandakan berarti pembelajaran kita berhasil. Kalian memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya pengayaan dengan membaca
berbagai referensi maupun literatur untuk menambah wawasan tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Baik nak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, asesmen sudah kita lakukan. Sekarang menurut kalian bagaimana pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Iya Pak, izin menyampaikan, pembelajaran dengan model pembelajaran ini sangat menarik, asik, dan membuat kami paham penggunaan media teknologi, media sosial dalam pembelajaran membuat kami bersemangat. Baik, kita sudah melewati seluruh tahap-tahap pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebagai tindak lanjut, nanti dipelajari atau dibaca kembali di rumah Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 beserta artinya. Di pertemuan berikutnya akan hafalan satu persatu. Nah, agar hafalan kita juga lebih baik, mari kita bertadarus di akhir pembelajaran ini dengan membaca Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Baik, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.